Evaluasi media pembelajaran adalah suatu tahapan atau proses komunikasi baik secara visual maupun audiovisual. Dengan adanya evaluasi media pembelajaran, ini adalah bentuk untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan ketertarikan siswa dalam kegiatan belajar. Setelah kita mendengar pengertian evaluasi media pembelajaran, selanjutnya adalah fungsi media pembelajaran. Menurut Wina Sinjaya, fungsi media pembelajaran itu ada 4. Yang pertama adalah fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ini mempermudah dalam penyampaian materi baik bagi peserta didik maupun bagi para pendidik dengan proses penyampaian kata demi kata. Yang kedua adalah fungsi motivasi. Fungsi motivasi ini berguna untuk meningkatkan semangat belajar siswa dalam memahami materi pembelajaran. Yang ketiga ada fungsi kebermaknaan. Fungsi kebermaknaan maksudnya adalah bahwa peserta didik tidak hanya mendapatkan penyampaian materi dari guru saja, tetapi juga mendapatkan informasi terbaru dan dapat meningkatkan kemampuan analisis. Yang keempat ada fungsi persamaan persepsi. Dalam fungsi persamaan persepsi ini adalah menyamakan semua pandangan peserta didik terhadap informasi dalam proses penyampaian materi pembelajaran. Dari pendapat yang telah diberikan oleh Wina Sanjaya dapat disimpulkan bahwa fungsi media belajar adalah sebagai salah satu sumber media pembelajaran baik untuk penyampaian materi, informasi bagi peserta didik dan pendidik untuk memudahkan kegiatan proses belajar dan mengajar. Adapun proses evaluasi media pembelajaran terdiri dari 2 aspek. Yang pertama, sistem keberhasilan hasil proses belajar siswa dapat dibuktikan secara empiris. Kedua, keberhasilan dan keefektifan belajar menunjukkan bukti banyaknya sumbangan media atau media pembelajaran. Selanjutnya adalah fungsi individual. Setiap siswa memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi pengalaman, gaya belajar, dan kemampuan. Oleh karena itu, media belajar ini hadir untuk menyesuaikan gaya belajar utama yang ada pada diri siswa. Prinsip-prinsip evaluasi media pembelajaran. Prinsip-prinsip evaluasi media pelajaran merupakan suatu proses dalam penggunaan media pembelajaran yang berdasarkan ukuran yang menjadi dasar pertimbangan atau ketentuan dan tujuan dari yang ditetapkan untuk mengambil keputusan atas suatu hal yang dievaluasi. Dalam pelaksanaan penilaian atau evaluasi media pembelajaran tidak sembarangan dalam pelaksanaannya. Diperlukan adanya prinsip-prinsip yang akan dijadikan sebagai acuan. Adapun prinsip-prinsip evaluasi media pembelajaran sebagai berikut. Pertama, dalam pelaksanaan evaluasi media pembelajaran perlu diamati apakah media pembelajaran yang dipakai tersebut dapat mendorong terjadinya komunikasi yang aktif, efektif, interaktif. Karena salah satu peran dari media pembelajaran yaitu meningkatkan komunikasi yang efektif dan media dijadikan perantara dalam menyampaikan pembelajaran dari komunikator atau pendidik dan kepada komunikan atau pelajar. Kedua, aspek yang paling utama yaitu ketepatan dan kebenaran dalam media pembelajaran adalah materi yang akan disampaikan karena sebagus dan semenarik mungkin media pembelajaran dikemas. Tetapi ada kesalahan pada aspek materi maka media pembelajaran tersebut belum bisa digunakan dan tentunya harus diperbaiki atau bahkan tidak boleh digunakan. Yang ketiga, perlu adanya pertimbangan praktis karena media pembelajaran yang akan digunakan harus memenuhi kriteria. Tingkat kemudahan dalam penempatan dan perbaikannya disesuaikan dengan fasilitas yang ada di kelas, keamanannya pada saat digunakan, dan daya tahannya. 4. Diperlukan adanya faktor manusia dalam hal-hal ini diharuskan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan data tentang penggunaan media yang digunakan dan diharapkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam proses evaluasi formatif memiliki 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu evaluasi 1 lawan 1 atau one to one. Untuk mewakili populasi dipilih 2 orang dengan diberikan media secara individual.
dan di antara kedua populasi tersebut mempunyai kemampuan yang di bawah rata-rata dan untuk yang satunya lagi di atas rata-rata. Adapun dalam prosedurnya dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjelaskan kepada peserta didik bahwa Anda sebagai perancang media baru. Dengan demikian, amati reaksi mereka terhadap media yang ditampilkan. Kedua, jelaskan kepada peserta didik jika ada kesalahan dari penggunaan media itu. Bukan kesalahannya, tetapi merupakan kelemahan media tersebut. 3. Usahakan peserta didik dapat dengan santai dan bebas dalam menyampaikan pendapatnya. Keempat, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik, lakukan tes awal. Kelima, catat waktu lamanya media digunakan dan reaksi dari peserta didik. Dan keenam, memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur keberhasilan penggunaan media tersebut. Dan yang terakhir, melakukan analisis terkait informasi yang terkumpul. B. Evaluasi kelompok kecil atau small group evaluation. Evaluasi kelompok kecil yang dilakukan kepada populasi peserta didik sekitar 10-20 orang dan jumlah peserta didik yang dijadikan populasi terdiri dari anak yang kurang pandai, sedang, dan pandai. Dengan demikian, ada beberapa prosedur yang harus ditempuh sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjelaskan kepada peserta didik bahwa media tersebut tahap formatif dan untuk menyempurnakannya memerlukan umpan balik. Kedua, untuk mengukur kemampuan pengetahuan peserta didik berdasarkan topik yang berkaitan dengan media yang dipakai dengan melakukan tes awal yang berkenaan dengan penggunaan media. Ketiga, memberikan tugas kepada peserta didik untuk mempelajari media tersebut. Dan keempat, selama penyajian media dicatat waktu dan umpan baliknya. Kelima, memberikan tes agar mengetahui dari tujuan yang telah ditetapkan. Keenam, memberikan angket kepada peserta didik agar dapat mengetahui apakah media ini menarik dan dapat dimengerti. Ketujuh, melakukan analisa terhadap data-data yang telah terkumpul. C. Evaluasi lapangan atau field evaluation. Evaluasi lapangan yang merupakan tahapan akhir dari evaluasi formatif dan dalam pelaksanaannya, peserta didik yang dijadikan populasi terdiri dari 30 orang dari berbagai karakteristik yang meliputi tingkat kepandaian, kemajuan belajar, jenis kelamin, usia latar belakang, dan lain sebagainya. Adapun prosedur dalam pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu memilih peserta didik yang benar-benar mewakili populasi sebanyak 30 orang. Menjelaskan kepada peserta didik maksud dari uji coba lapangan dan hasilnya. 3. Usahakan peserta didik dapat dengan tenang dalam menyampaikan pendapatnya dan diingatkan kepada peserta didik bahwa uji coba tersebut bukan untuk peserta didik tetapi untuk media tersebut. Selanjutnya yaitu menyajikan media yang sesuai dengan rencana awalnya. Selanjutnya yaitu mencatat semua respon dan waktu yang diperlukan oleh peserta didik selama penyajian media tersebut. Kelima, setelah penyajian media, lakukan tes akhir untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Setelah itu, bandingkan hasil tes akhir dengan tes awal yang digunakan untuk mengetahui efektif dan efisiennya dari media tersebut. Keenam, untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap media tersebut dengan mengedarkan tes skala sikap. Dan yang ketujuh, melakukan analisa terhadap data-data kegiatan yang telah dilakukan seperti kemampuan awal, skot tes awal, tes akhir, waktu yang diperlukan, dan perbaikan dari bagian-bagian yang sulit serta pengajaran dan sebagainya. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan seberapa lama masa pakai program yang telah dibuat. Setelah dilakukannya evaluasi sumatif, kemudian disempurnakan dan dikembangkan, akan dikumpulkan kembali untuk menentukan media pembelajaran mana yang kiranya cocok untuk menyelesaikan masalah dan situasi-situasi yang telah dilaporkan. Evaluasi sumatif dilaksanakan setelah dipastikan bahwa media pembelajaran selesai dikembangkan dan diimplementasi ke lapangan. Dengan evaluasi ini, kita dapat menentukan seberapa besar manfaat dari media pembelajaran yang telah kita kembangkan
Dan dengan evaluasi ini kita dapat menentukan seberapa besar keberhasilan dari media pembelajaran yang dibuat. Dengan demikian, evaluasi semantik bertujuan untuk membuktikan bahwa media pembelajaran tersebut tidak hanya dikembangkan melalui teoritis saja, tetapi juga diimplementasikan ke dalam lapangan. Prosedur evaluasi pembelajaran. Menurut Muhammad Ali, prosedur adalah tata cara atau cara untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Ismail Masya, prosedur adalah rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan waktu dan tata cara untuk menjalankan atau melaksanakan pekerjaan secara berulang-ulang. Dengan demikian dapat disimpulkan dari pendapat para ahli bahwa prosedur adalah rangkaian urutan langkah-langkah untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dilaksanakannya evaluasi media pembelajaran bertujuan untuk mengetahui sejauh mana media pembelajaran tersebut telah memenuhi tujuan sehingga pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Dengan demikian, evaluasi media pembelajaran dilaksanakan secara bertahap atau sesuai dengan urutan-urutan yang telah ditetapkan.